Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ini di depan saya sebuah kitab yang berjudul Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun. Akidah yang pertama kali sekiranya mereka mengetahui, ditulis oleh salah seorang murid dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala yang bernama Abu Islam Sholeh bin Toha Abdul Wahid, salah seorang ulama di antara ulama-ulama negeri Syam, negeri yang diberkahi oleh Allah SWT, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, alladzi barakna haulahu, yang negeri yang telah kami berkahi di sekitarnya. Karena itu ikhwan fillah, bayangkan seandainya kita sedang melaksanakan Jumat di sebuah negeri yang diberkahi dan mendengarkan sebuah nasihat yang berasal dari sebuah negerinya para nabi, yaitu negeri Syam. Oleh karena itu ikhwan fillah, inilah dia yang akan kita sampaikan yang berjudul Limadza al-aqidatu awwalan. Kenapa harus akidah pertama kali? Saudara kaum muslimin, lazilna najibu an hadzal soal. Kita terus menjawab pertanyaan ini, yaitu kenapa harus akidah pertama kali. Qulna fil Jumatil madiyah. Kata beliau, kita telah berbicara pada Jumat yang lalu. Al-aqidah awalan, akidah pertama kali, karena ini akan mendorong seorang hamba untuk melaksanakan ketaatan, untuk bersegera melakukan amal soleh. Wa naqulu fil hadzal yaum, dan kita akan berbicara pada hari ini insyaallah al-aqidatu awalan, akidah yang pertama kali, li annaha tamna'ul abda min fi'lil ma'asi, karena inilah yang akan mencegah seorang hamba dari berbuat maksiat. Ikhwatul Islam, kata beliau, di sini ada kaitan antara maksiat, dosa dan lemahnya akidah. Apabila kita melihat masyarakat manapun, kita mendapati mereka penuh dengan maksiat dan dosa. Kita mendapati riba, mendapati zina, mendapati bertabarrujnya kaum wanita, ini banyak memenuhi masyarakat kita. Maka ini menunjukkan atas lemahnya akidah di dalam hati hamba. Akidah apabila telah kokoh di dalam hati, dia telah meresap, menancap kuat, lalu bergolak di dalam jiwa manusia, hal itu akan menghalanginya, akan menghalangi seorang hamba dari melakukan kemaksiatan. Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-15, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku takut akan siksa pada hari yang besar, yaitu hari kiamat, bila aku bermaksiat kepada Tuhanku. Maka orang yang terhalang dari melakukan maksiat, dia adalah orang yang mengatakan inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Aku takut akan siksa pada hari yang besar apabila aku bermaksiat kepada Tuhanku. Inilah dia akidah. Akidah di dalam hati, akidah tentang Allah, hari kiamat, ini akan bisa menghalangi seseorang
dari melakukan kemaksiatan. Maka seorang yang memiliki akidah yang selamat, apabila ditawarkan kepadanya suap, dia akan menolaknya. Limadza? Kenapa? Dia akan berkata, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Aku takut bermaksiat, aku takut siksa pada hari yang besar bila aku bermaksiat kepada Tuhanku. Apabila dia ingin timbul berbuat zina, ya, maka dia akan meninggalkannya. Kenapa? Dia akan teringat, ini akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Aku takut siksa hari yang besar jika aku bermaksiat kepada Tuhanku. Adapun bila akidah itu lemah, hilang di dalam hati, maka akan menjadi banyak maksiat. Allah Ta'ala berfirman, bal yuridul insanu liyafjur amamah. Bahkan manusia itu ingin berbuat dosa. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia akan bertanya, kapan hari kiamat? Ya, jadi dia ingin berbuat dosa. Kenapa? Dia ingin melakukannya, kemaksiatan. Dia pura-pura lupa, atau dia lupa, atau pura-pura lupa tentang hari kiamat. Karena itu Anda melihatnya, yaitu menyuap. Anda akan melihatnya korupsi, Anda akan melihatnya berzina, Anda akan melihatnya makan riba, Anda akan melihatnya yaitu mencuri. Apabila dikatakan kepadanya, ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah, takutlah akan satu hari di mana engkau akan dikembalikan. Apa jawabannya? Ayyana yaumul qiyamah. Mana, kapan hari kiamat itu? Kata dia. Oleh karena itu Nabi mengikat antara lemahnya akidah dengan kemaksiatan. Dalam sabda beliau, la yaznil abdu hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang hamba itu, yaitu ketika dia berzina, dia itu beriman. Tidaklah ketika dia itu mencuri, kemudian dia beriman. Tidaklah ketika dia minum khamr, dia itu beriman. Dan tidaklah dia membunuh, ketika dia membunuh, dia dalam keadaan beriman. Jadi saudara kaum muslimin, para pelaku dosa besar, ya, itu disebabkan karena lemahnya akidah. Itu disebabkan karena hilangnya cahaya iman, disebabkan karena hilangnya iman dari hati mereka. Saudara kaum muslimin, tetapi kita tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar. Karena kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat, dari orang-orang Islam dengan sebuah dosa, selama dia tidak menghalalkannya. Apabila dia menghalalkan zina, riba, minum khamar, maka kita mengkafirkannya dan dia keluar dari Islam secara keseluruhan. Ikhwatul Islam, saudara se-Islam, uridu ayufahimal jami' ala kullil mustawayat annal ma'asi kasurat fil mujtama' bisababi dha'fil aqidah. Saya ingin memahamkan kepada seluruh masyarakat dengan tingkatan apapun bahwasanya maksiat-maksiat yang banyak ini di tengah masyarakat kita ini disebabkan karena lemahnya akidah. Akidah yang benar apabila telah menancap dalam hati, maka pelakunya, pemiliknya ketika memikirkan tentang maksiat, hal itu akan mencegahnya dari melakukannya. Ketika dia, dan Allah SWT telah mensifati hamba-hamba yang memiliki akidah yang benar di dalam kitabnya. Allah mengatakan, idza massahum ta'ifatun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Apabila perasaan ingin berbuat jahat menghampirinya karena pengaruh setan, tadzakkaru, mereka langsung ingat, fa idza hum mubsirun, tiba-tiba mereka pun melihat kesalahan mereka. Madza tadzakkaru, apa yang mereka ingat? Saudara kaum muslimin, mereka ingat al-maut, mereka ingat kubur, mereka mengingat mizan timbangan, mereka mengingat hari kiamat, mereka ingat ketika mereka berdiri di hadapan Allah, mereka mengingat surga dan neraka, sehingga mereka pun meninggalkan maksiat-maksiat yang terlintas dalam benak mereka. Wabil misal yattadihul bayan, kata beliau. Maka dengan mendatangkan permisalan, ini akan menjadi jelas apa yang telah kita ucapkan. Yang pertama, kata beliau, 3 orang yang masuk ke dalam gua hingga batu besar menutupi pintu gua tersebut. Maka mereka pun berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bi salihi amalikum. Ya, mereka berkata, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan perantaran amal-amal soleh kalian. Di saudara kaum muslimin, mereka tahu bahwasanya tidak ada yang menyelamatkan dalam kesulitan ini kecuali Allah SWT. Mereka tahu tidak ada yang mengabulkan permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa kecuali Allah SWT. Mereka tidak berkata, wahai Sayyid Fulan tolong kami, wahai Wali Fulan tolong kami.
Mereka tidak mengatakan demikian. Kenapa? Karena benarnya akidah mereka. Lihatlah kepada pengaruh akidah ini. Mereka mengatakan tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dari mereka meninggalkan zina setelah dia mudah untuk melakukannya. Kenapa dia meninggalkannya? Karena kuatnya akidah di dalam hatinya. Inni akhafu an asaitu rabbi adzab yaumin azim. Aku takut akan siksa pada hari yang besar bila aku bermaksiat kepada Tuhanku. Saudaraku muslimin, dia pun berkata, ya Allah, jika putri pamanku dia adalah wanita yang paling aku cintai dan aku menginginkan dirinya, tetapi dia menjauh, ya, sampai dia ditimpa kemiskinan, kefakiran, lalu dia datang dan aku pun memberikan kepadanya 120 dinar agar dia mau berkhalwat denganku, lalu dia pun melakukannya. Ketika aku sudah mampu berada di atasnya, tiba-tiba dia berkata, aku tidak menghalalkan untukmu engkau mencabut cincin kecuali dengan haknya, ya, kecuali dengan pernikahan yang syar'i. Badzakaratu, maka dia pun mengingatkannya. Wanita ini mengingatkannya tentang Allah dan dia pun langsung ingat. Dia pun langsung ingat, saudara kaum muslimin. Lalu dia keluar, bangkit dan meninggalkan wanita tersebut. Padahal dia adalah wanita yang paling dia cintai. Saudara kaum muslimin, dia meninggalkan emas yang diberikannya. Lalu dia pun berkata, ya Allah, jika aku lakukan ini, yaitu meninggalkan zina ini dan meninggalkan harta itu mencari wajahmu, maka fafruj anna ma nahnu fihi famfarajat sakhrah, maka yaitu bukalah bagi kami, ya, maka terbukalah batu tersebut. Ini menunjukkan kepada kita, saudara kaum muslimin, Allah SWT menerima amalan orang ini. Saudara kaum muslimin, yang menjadi syahid di sini adalah ketika dia diingatkan, dia pun langsung ingat. Kenapa? Karena dia takut akan siksa pada hari yang besar jika dia bermaksiat kepada Allah. Fal aqidatu mana'atu minaz zina, maka pengaruh akidah ini menghalangi seseorang dari berbuat zina. Tidakkah Anda mendengar tentang seorang yang pendosa yang dia menculik seorang gadis wanita, lalu dia membawanya pergi ke tempat yang jauh, yastakhfuna minan nas, dia bersembunyi dari pandangan manusia, wala yastakhfuna minallah, tetapi dia tidak bersembunyi dari pandangan Allah. Wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda minal qaul, padahal Allah bersama mereka ketika mereka berada di malam hari dengan perkataan yang tidak diridhoi. Gadis ini dibawa, lalu dia menangis di depannya, minta supaya dikasihi. Gadis ini pun mengingatkan dia tentang Allah, tetapi dia tidak ingat. Gadis ini pun bersumpah agar dia dibawa kembali kepada keluarganya, tetapi dia tidak lakukan. Kemudian dia pun menzinainya. Setelah itu dia pun membunuhnya. Hal hada insan, apakah ini manusia? Hal hada yakhafullah, apakah orang ini takut kepada Allah? Azunnu annahu la yakhafullah, aku mengira orang ini tidak takut kepada Allah, dan aku mengira dia tidak pula manusia, tidak pula iman yang mencegahnya dari zina. Saudara kaum muslimin, aku mengira bahwasanya dia lupa bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Maka bandingkanlah perbedaan di antara dua perkara ini. Ini dia diingatkan, lalu dia pun ingat. Adapun yang pendosa ini dia diingatkan oleh gadis itu, tetapi dia tidak ingat. Kalau begitu, akidah lah yang harus pertama kali. Saudara kaum muslimin, inilah dia Yusuf alaihissalam di sebuah rumah seorang raja, dan istri raja tersebut menginginkan dirinya. Ditutup pintu-pintu oleh istri raja tersebut, dan dia pun berkata, hei talak, mari kemari. Famadza qala Yusuf, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Qala ma'azallah, aku berlindung kepada Allah SWT. Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih, ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada seruan yang mereka ajak aku kepadanya. Penjara di mana dia akan hidup bersama para narapidana setelah dia berada di tengah-tengah istana, dan dia pun meninggalkan zina. Kenapa? Inilah dia pengaruh akidah. Dua putra Adam, saudara kaum muslimin, Anda membaca tentang kisah mereka dalam kitabullah. Keduanya mempersembahkan pengorbanan kepada Allah, tetapi Allah hanya menerima dari orang yang memiliki akidah yang selamat, dan Allah tidak menerima dari yang satunya. Ya, maka pemilik akidah yang rusak ini pun berkata, la aqtulannak, aku pasti akan membunuhmu. Apa kata? Watlu alaihim naba bani Adam bil haq, ceritakan kepada mereka, bacakan kepada mereka tentang kisah dua putra Adam dengan benar. Ketika keduanya mempersembahkan persembahan pengorbanan, fatuqbila min ahdi ma walam yutaqabbal minal akhar, diterima dari salah seorang dari mereka,
tetapi tidak diterima dari yang lainnya. Qala la'aqtulannak, dia pun berkata, aku pasti akan membunuhmu. Tetapi pemilik akidah yang benar, saudara kaum muslimin, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haq warhamun nas bil khalqi. Ahlus Sunnah, pemilik akidah yang benar, mereka paling mengetahui kebenaran dan paling kasih sayang kepada makhluk. Apa kata dia? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadayka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Jika engkau membentangkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan pernah melayangkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafu la rabbal alamin, karena aku takut kepada Allah, Rabb pemelihara semesta alam. Turidu ayyugibal qatla 'anil mujtama, Anda ingin menghilangkan pembunuhan dari masyarakat? Fa'alimun nas bil aqidah, ajarkan manusia tentang akidahnya. Turidu ayyugibaz zina 'anil mujtama, Anda ingin menghilangkan perzinahan dari masyarakat? Ajarkan mereka akidah. Fa'alimun nas al aqidah, Anda ingin agar daulah Islam tegak di negeri ini? Ajarkan manusia akidah. Namun sayangnya kita justru, kata beliau, tergesa-gesa. Dengan sikap tergesa-gesa, buah-buahan itu dimakan sebelum matangnya. Dengan sikap tergesa-gesa, penjara-penjara dipenuhi oleh para pemuda-pemuda Islam. Negara Islam itu hanya akan tegak di atas akidah yang benar. Akankah daulah Islam itu tegak di atas para pemakan riba? Akankah daulah itu tegak di atas para wanita-wanita yang bertabarruj? Akankah daulah Islam itu akan tegak di atas kaum yang tidak menjaga sholatnya? Bahkan mereka lebih menjaga acara film-film dan sinema-sinema. Mereka lebih banyak berada di tempat-tempat ini daripada di rumah-rumah Allah. Sungguh hada minal muhal. Ini adalah suatu yang mustahil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, kata beliau, saudaraku se-Islam, akidah yang benar, yang sahih akan mendorong seorang hamba ketika dia telah terjerumus ke dalam kemaksiatan, akan mendorongnya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mensifatkan kepada kita di dalam kitabnya tentang para pemilik akidah yang selamat. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila melakukan kekejian atau dia telah menzalimi dirinya, zakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dia minta ampun agar diampuni dosanya. Saudara kaum muslimin, Adam dan Hawa, Allah telah melarang keduanya dari memakan buah pohon, namun mereka pun memakannya karena lupa. Saudara kaum muslimin, Allah mengatakan, alam anhakuma antilkum asyajarah, bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu? Apa kata keduanya? Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah zalimi diri-diri kami. Wa illam tastaghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak ampuni kami, tidak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan tergolong orang-orang yang merugi. Saudara kaum muslimin, kemaksiatan akan lenyap di bawah naungan akidah. Apabila pembunuhan, zina telah hilang dari masyarakat, maka individu dan masyarakat akan hidup dalam keadaan aman. Allah yang mengatakan demikian dalam surat Al-An'am ayat yang ke-81, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Orang yang beriman, siapa beriman? Pemilik akidah yang selamat, orang yang bertauhid, tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka itulah keamanan, kata Allah. Wa mutadun, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Saudara kaum muslimin, ta'alu binal an wasma'u wa'u anni liyatabayyana lil jami'. Maka dengarlah dariku dan pahami apa yang akan aku ucapkan supaya jelas bagi semua kita, dan terutama bagi orang yang tergesa-gesa, annal aqidati awalan, bahwasanya akidahlah yang harus pertama kali. Nabi diutus di tengah-tengah manusia di bumi Mekah. Saudara kaum muslimin, negeri Arab saat itu di bagian utaranya dikuasai oleh orang-orang Romawi. Sementara di bagian selatannya dikuasai oleh orang-orang Persia, kerajaan dua imperium besar dunia pada saat itu. Saudara kaum muslimin, sekiranya Nabi berdakwah
hanya untuk membebaskan sebuah negeri, memerdekakan sebuah negara, saudara kaum muslimin, tentu beliau akan mengangkat bendera litahriril ardh, untuk membebaskan sebuah tempat minal isti'mar, lajtama haulahul katsir, pasti akan berkumpul banyak manusia di sekitar beliau, walakin lam yaf'al, tetapi beliau tidak melakukannya. Fantabihu ya ibadallah, maka pahamilah ini wahai para hamba Allah. Nabi SAW diutus di tengah manusia yang mereka meminum khamar, makan riba, mereka berzina, mereka membunuh satu sama lain. Sekiranya Nabi berdakwah untuk memperbaiki akhlak, tentu akan berkumpul di sekitar beliau banyak manusia, tetapi Nabi tidak melakukannya. Bahkan beliau memulai dengan akidah. Awalan wahya as'abu ma yakun, karena inilah yang paling sulit. Saudara kaum muslimin, Al-Quran, surat-surat Al-Quran Makkah yang turun di Makkah ini turun sepanjang 13 tahun, mengajarkan manusia tentang akidah pertama kali. Nabi selama ini mendakwakan manusia la ilaha illallah. Kenapa? Karena apabila akidah telah meresap di dalam jiwa pertama kali, maka hilanglah berbagai macam kemuskilan, masalah. Ya, manusia akan berkata sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah. Apabila mereka dilarang, mereka diperintah, dia akan menjawab sami'na wa ata'na. Sebagaimana Allah sifatkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minin, ucapan orang yang beriman adalah apabila dia disuruh kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, ayaqulu sami'na wa ata'na, pasti dia akan berkata kami telah mendengar dan kami taat. Maka perhatikanlah kepada generasi pertama umat ini. Kepada para sahabat, mereka diperintahkan untuk berhijrah, langsung mereka berhijrah. Padahal mereka ini adalah para pembesar-pembesar, para bangsawan. Mereka mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka, mereka tinggalkan anak-anak mereka, mereka tinggalkan harta mereka, mereka tinggalkan jabatan mereka menuju Madinah. Dan di Madinah turunlah ayat-ayat tentang hukum yang mengharamkan khamar. Ketika turun ayat tentang khamar, yang Allah SWT mengatakan innama yuridu syaitan ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha wal fil khamri wal maisir. Setan ingin menumbuhkan permusuhan di antara kalian pada khamar dan judi. Apa kata mereka? Intahina rabbana, ya Tuhan kami sudah berhenti dari ini. Mereka membuang arak-arak khamar-khamar mereka di jalan-jalan. Saudara kaum muslimin, salah seorang dari mereka datang kepada Nabi SAW mengaku, ya Rasulullah, aku telah ditimpa, berhak untuk ditimpa had hukuman. Aku adalah wanita yang sudah berzina, kata wanita ini, sementara dia hamil dari hasil zinanya. Ya Rasulullah, bersihkan aku, kata wanita ini. Nabi SAW pun memerintahkan agar dia melahirkan dan merintahkan walinya untuk berbuat baik kepadanya. Kenapa dia menyerahkan dirinya? Karena ada akidah yang bergejolak di dalam hatinya. Dia yakin, dia tahu siksaan di dunia tidak seberapa daripada akhirat. Allah mengatakan wal adzabul akhirati akhza, dan di akhirat, siksa di akhirat itu lebih kekal. Saudara kaum muslimin, kemudian Nabi SAW pun merajamnya. Setelah merajamnya, Nabi pun mensolatinya. Maka Umar pun heran, wahai Rasulullah, Anda mensolatinya wahai Nabi Allah, padahal dia sudah berzina. Apa kata Nabi SAW? Sungguh wanita inilah taubat. Dia sudah bertobat, dengan tobat sekiranya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Saudara kaum muslimin, inilah dia wanita di zaman Umar, dia mencampuri susu dengan air. Dia perintahkan putrinya, lalu putrinya pun mengingatkan, wahai ibu, apakah Anda tidak takut kepada Umar? Wanita itu mengatakan, apakah Umar melihat kita? Wanita ini pun mengatakan, wahai, dengan akidah yang selamat, akidah yang sahih, dia mengatakan, ya ummah, idza kana Umar la yarana farubba Umar yarana. Wahai ibu, kalau Umar tidak melihat kita, maka Tuhannya Umar pun melihat kita. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Aku takut akan siksa yang besar jika aku bermaksiat kepada Tuhanku. Kam tastarihul ummah idza rasakhtil aqidah. Betapa banyak umat ini akan istirahat apabila akidah itu telah menancap di dalam hati. Kam yutahhirul mujtama idza rasakhatil aqidah. Betapa bersih, betapa banyak masyarakat itu akan bersih apabila akidah diajarkan kepada mereka. Aina tazhabu, kemana Anda akan pergi? Anta ala ardillah, sedangkan Anda berada di atas bumi Allah SWT. Wa tahta sama'illah, Anda berada di bawah langit Allah SWT. Apabila engkau ingin bermaksiat, maka carilah tempat bumi yang selain bumi Allah SWT.
Jika anda ingin bermaksiat, carilah langit yang menaungi selain langit Allah Subhanahu wa taala. Walan tajid, engkau tidak akan pernah temukan. Li'annaka abdun walaka rabbun, karena anda itu adalah hamba dan anda memiliki Tuhan. Fala taksillah, kalau begitu jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwa kami yaitu ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah dia, engkaulah sebaik-baik pensucinya. Anta waliyuha maulaha, engkaulah pelindungnya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah takut. Wa min du'ain la yustajabulah, kami berlindung kepadamu dari doa yang tidak terkabulkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqim shalah.